Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang enhancing decision making. Pertama-tama perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, saya Nanda Ika Febrianti. Yang kedua, Lailia Rofida. Yang ketiga, Miftahul Wilandari. Dan yang keempat, Resa Agustina. Berikut materi tentang enhancing decision making. Yang pertama yaitu decision making and information system. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada manajemen. Pada saat ini, karyawan dengan tingkat rendah diberi tanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Sebagaimana sistem informasi akan menjadi solusi dengan membantu pengambilan keputusan. Jenis-jenis tipe keputusan. Keputusan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur yaitu keputusan yang sifatnya berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya sehingga tidak diperlakukan seakan-akan masih baru. Selanjutnya yaitu keputusan semi-terstruktur, yaitu keputusan yang dimana hanya beberapa permasalahan memiliki jalan cepat dalam penyelesaian masalah yang dilakukan sesuai prosedur. Selanjutnya yaitu keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang pengambilan keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan suatu keputusan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak langkah. Simon menggambarkan 4 langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu kecerdasan, rancangan, pilihan, dan implementasi. Yang pertama, intelijen atau kecerdasan terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi, mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami perusahaan. Yang kedua yaitu rancangan atau desain, melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Yang ketiga yaitu pilihan atau choice, adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Yang keempat yaitu implementasi, adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin B, System for Decision Support. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara memberikan informasi atau usulan menuju pada keputusan tertentu. Tujuan Decision Support System yang pertama yaitu DSS dapat membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktural. Yang kedua, DSS dapat mendukung terhadap penilaian manajer. Yang ketiga, DSS dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya yaitu karakteristik pendukung DSS. Yang A, mendukung seluruh kegiatan organisasi. Yang B, mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. Yang C, dapat digunakan berulang kali dan bersifat konstan. Yang D, terdapat komponen utama, yaitu data dan model. Yang E, menggunakan data eksternal maupun data internal. Yang F, memiliki kemampuan what if dan goal setting analysis. Dan yang terakhir, menggunakan beberapa model kuantitatif. Baik, untuk selanjutnya yaitu komponen sistem pendukung keputusan. Adapun komponen-komponen dari SPK sebagai berikut. Yang pertama, data manajemen, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua, model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kualitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ide ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang dibutuhkan. Yang ketiga, communication. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem. Hal ini menyediakan antarmuka. Yang keempat yaitu knowledge management. Subsistem optional ini
dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Selanjutnya, tipe Decision Support System. Ada dua tipe Decision Support System yang dikenal, yaitu Model Driven Decision Support System dan Data Driven Decision Support System. Yang pertama, Model Driven Decision Support System, yaitu merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri terpisah dari informasi organisasi secara keseluruhan. Decision Support System ini sering dikembangkan langsung oleh masing-masing pengguna dan tidak langsung dikendalikan dari divisi sistem informasi. Kemampuan analisis dari Decision Support System ini umumnya dikembangkan berdasarkan model atau teori yang ada dan kemudian dikombinasikan dengan tampilan pengguna yang membuat model ini mudah digunakan. Yang kedua ada Data Driven DSS, yaitu menganalisis sejumlah besar data yang ada atau tergabung di dalam sistem informasi organisasi. DSS ini membantu proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersimpan di dalam database yang besar, seperti website. Untuk selanjutnya yang C, Executive Support System dan Balance Scorecard Framework. Pengertian dari ESS adalah sistem yang member informasi dari luar, berita, analisis saham, dan tren industri, dan rangkuman tingkat tinggi tentang kinerja perusahaan kepada manajer senior yang harus mengambil keputusan yang kebanyakan tidak terstruktur. Para manajer senior membutuhkan sistem yang menangani permasalahan strategis dan pergerakan jangka panjang, baik pada perusahaan dan pada lingkungan eksternal. SS menangani keputusan tidak rutin yang membutuhkan penilaian, evaluasi, dan pendekatan karena tidak terdapat prosedur yang disetujui untuk mencapai solusi. ESS dirancang untuk menggabungkan data tentang kejadian eksternal, seperti hukum pajak yang baru atau pesaing. Tetapi sistem ini juga menggambarkan rangkuman informasi dari SIM dan DSS internal. Sistem ini menyaring, memadatkan, dan melacak data penting, menampilkan data dengan kepentingan terbesar bagi manajer senior. Selanjutnya yaitu peran ESS dalam perusahaan. ESS mempunyai kemampuan untuk menelusuri, berpindah dari bagian data rangkuman ke tingkatan perincian yang semakin rendah. Kemampuan untuk menelusuri ini berguna tidak hanya bagi eksekutif senior, tetapi juga bagi karyawan tingkat rendah yang perlu melakukan analisis data. Tantangan utama dari ESS adalah mengintegrasikan data dari sistem yang dirancang untuk tujuan-tujuan yang sangat berbeda. Jadi, eksekutif senior dapat mengulas kinerja organisasional dari perspektif perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah pengertian dari Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tugas strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi terpenuhi. Adapun perspektif Balance Scorecard, yaitu yang pertama adalah perspektif keuangan. Balance Scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti ROI dan laba bersih, sebab secara umum tolak ukur tersebut tentu digunakan oleh setiap perusahaan dalam mengetahui laba bersih. Balance Scorecard dapat mendefinisikan lebih lanjut mengenai pencapaian misi yang berperan dalam mewujudkan pertambahan kekayaan bagi suatu perusahaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, suatu perusahaan butuh menentukan terlebih dahulu segmen pasar serta pelanggan yang akan menjadi target organisasi. Kemudian, manajer wajib menentukan alat ukur terbaik dalam mengukur kinerja di setiap unit operasi dalam upaya menjadi target finansialnya. Lalu, apabila suatu unit usaha ingin mencapai kinerja keuangan yang terbaik dalam jangka panjang, maka mereka wajib menciptakan serta menyajikan
produk atau jasa yang bernilai baik kepada pelanggan mereka. 3 adalah perspektif proses bisnis. Perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha memberi value proposition yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Secara umum terdapat 3 pedoman, yaitu yang pertama proses inovasi, yang kedua proses operasi, dan yang ketiga proses pelayanan purna jual. 4 yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur guna tercapainya 3 perspektif sebelumnya serta menghasilkan pertumbuhan juga perbaikan dalam jangka panjang. Terdapat 3 prinsip kapabilitas yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama kapabilitas pekerja terdiri dari kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Yang kedua, kapabilitas sistem informasi, dan yang ketiga adalah kapabilitas iklim dan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.